Hai teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Masih semangat kan? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Islam yang berada di Indonesia. Mohon disimak dengan baik-baik ya. Let's go! Teori masuknya Islam di Nusantara. Dalam buku Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia tahun 1995, karya Ahmad Mansur Suryanegara, ada 3 teori mengenai masuknya Islam di Nusantara. Ketiga teori tersebut yakni Islam datang dari Gujarat atau teori Gujarat, Islam datang dari Arab atau teori Mekah, dan Islam datang dari Persia atau teori Persia. Yang kedua ada Islam datang dari Arab atau teori Mekah. Dalam teori tersebut mengemukakan pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera sudah ada perkampungan Islam. Hal itu didukung adanya jalur perdagangan yang bersifat internasional. Bahkan berita dari Cina pada zaman dinasti Tang pada 674 Masehi, jika orang-orang Arab sudah mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera. Dan yang terakhir ada Islam datang dari Persia atau teori Persia. Pada teori tersebut Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 yang berasal dari Persia. Dalam teori tersebut diungkapkan adanya kesamaan budaya yang dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat Islam Nusantara dengan Persia. Karena Asia Tenggara berada di persimpangan dua zona perdagangan kuno yang penting. Pertama meliputi Samudra Hindia, sedangkan yang lain menyusuri Laut Cina Selatan. Selanjutnya, dakwah melalui para dai. Dakwah melalui para dai dibagi menjadi 8 angkatan. Angkatan pertama pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi, para utusan Sultan Muhammad I datang ke Pulau Jawa, yakni peristiwa Wali Songo. Umumnya singgah melalui Pasai. Lanjut ke angkatan kedua pada tahun 1435 sampai 1463 Masehi. Angkatan ketiga pada tahun 1463 sampai 1466 Masehi. Angkatan keempat pada tahun 1466 sampai 1513 Masehi. Angkatan kelima pada tahun 1513 sampai 1533 Masehi. Lalu angkatan ke-6 pada tahun 1533 sampai 1546 Masehi. Dilanjutkan angkatan ke-7 pada tahun 1546 sampai 1591, dan pada angkatan terakhir yakni angkatan ke-8 pada tahun 1592 sampai 1650. Para dai dakwah menggunakan cara damai atau bisa dibilang dengan cara dakwah tanpa kekerasan. Seperti salah satu contoh Sunan Ampel. Pada angkatan kedua hingga keempat, Sunan Ampel dakwah menggunakan metode wayang kulit. Saya di sini akan membahas Kesultanan Islam di Nusantara. Yang pertama dari Sumatera, yaitu yang pertama adalah Kesultanan Perak pada tahun 340 Masehi. Nah, yang kedua adalah Samudra Pasai pada tahun 1042 Masehi. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan pertama di Indonesia. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh raja pertamanya adalah Meuruk Khair atau bergaul dengan Maharaja Mahmud Syah. Akan tetapi pada masa Meuruk Khair ini masih belum terstruktur rapi. Nah, pada masa Meurisilu, pada pergantian masa Meurisilu, bergeraknya Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285 sampai 1297, sistem pemerintahan kerajaan dan angkatan perang laut itu sudah rapi. Dan pada kerajaan ini mengalami kemakmuran, terutama pada pelabuhan Pasai dibuka dan hubungan kerajaan Samudra Pasai dan Perlak berjalan harmonis. Selanjutnya adalah kerajaan Aceh, yaitu kerajaan Aceh Darussalam telah berdiri pada penguasa pertama yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 1913 Hijriah atau 1511 Masehi.
Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak. Kerajaan Demak ini berdiri pada tahun 1478 Masehi. Nah, kerajaan Demak ini adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah. Nah, beliau ini selalu memajukan agama Islam dibantu oleh para wali dan saudagar Islam. Yang ketiga adalah daerah Maluku, yaitu Kerajaan Ternate pada tahun 1440 Masehi, Kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, Kerajaan Bacan pada 1520 Masehi. Selain itu, berkat dakwahnya yang dilakukan Kerajaan Bacan, banyak kepala-kepala suku di Papua yang memeluk Islam. Pada abad ke-16 diantaranya daerah Waigeo, Misol, Waigama, dan Salawati. Yang keempat adalah daerah Sulawesi. Nah, Sulawesi, Islam diterapkan dalam institusi Kerajaan Guatalo. Terus setelah itu dilanjut oleh Bone pada tahun 1606 Masehi, lalu Wajo, Sopeng 1609 Masehi, dan Luwu. Selanjutnya, saya Afifah Usunazila akan menjelaskan tentang jejak Islam di Nusantara. Pada bidang arsitektur, ada peninggalannya berupa masjid, makam, istana. Dan pada bidang pendidikan, yang menjadi perhatian utama para sultan yakni pendidikan dasar, menengah, tinggi, lembaga pesantren, dan kemudian mengirim pelajar ke Timur Tengah. Kemudian pada bidang sastra, meninggalkan berupa tulisan Arab Melayu dan juga kaligrafi, hikayat, babat, suluk, dan lain-lain. Pada bidang penanggalan, seperti yang kita ketahui, yakni kalender Jawa yang mengikuti kalender Hijriah. Selanjutnya, pada bidang seni rupa dan kesenian, peninggalan berupa kaligrafi, wayang, dan lain-lain. Yang selanjutnya ialah pada bidang pemerintahan dan hukum. Di Kesultanan Banten yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati menegakkan hukuman potong tangan bagi para pencuri. Dan juga di daerah Aceh Darussalam mempunyai UUD Islam bernama Kitab Adat Mahkota Alam, yang mana isi dari UUD tersebut berlandaskan pada syariat Islam. Yang selanjutnya pada bidang ekonomi, yakni adanya kebijakan mengharamkan riba, adanya mata uang emas, dan secara umum berbagai kesultanan di Nusantara itu memberlakukan sistem kelembagaan kemitraan dagang dan kepemilikan modal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi Islam di Indonesia. Yang pertama kali hadir dalam negara Indonesia adalah Sarekat Islam atau SI. SI adalah satu di antara organisasi politik Indonesia pada abad yang ke-20 yang menonjol, yang didirikan di Solo pada 11 November 1911 oleh Haji Saman Hudi, seorang pedagang muslim kaya di Surakarta, Jawa Tengah. SI lahir sebagai sifat dan sikap perlawanan dari unsur non-pribumi Cina yang seringkali mengorbankan pribumi dalam dunia bisnis. Tokoh-tokoh dalam Serikat Islam yaitu Saman Hudi, Cokro Aminoto, Raden Mas Tirto Aji Suto, Raden Gunawan, dan Haji Agus Salim. Yang kedua adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab 1334 Hijriah atau 31 Januari 1926 di Surabaya, dan pendirinya pun adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Latar belakang didirikannya Nahdlatul Ulama yang pertama adalah untuk mengimbangi Komite Khilafat yang secara bangsa-ansur jatuh ke tangan golongan pembaharuan. Yang kedua, untuk berseru kepada Ibnu Su'ud, penguasa baru di tanah Arab, agar kebiasaan beragama secara tradisi dapat diteruskan. Yang ketiga, dilihat sejak berdirinya sampai sekarang, cukup memberikan suatu pemahaman kepada kita bahwa NU atau Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan ini benar-benar sangat menginginkan adanya satu gerakan kebersamaan dalam komunitas masyarakat muslim dengan berada pada satu gerak komando untuk mewujudkan tujuan bersama. Jadi dalam Nahdlatul Ulama ini menjalankan syariat Islam tapi tetap
menjalankan tradisi-tradisi di Indonesia. Yang ketiga adalah Muhammadiyah. Lahir pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 atau 18 November tahun 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena dari pemikiran dan usaha beliau lah lahirnya embrio organisasi atau bibit-bibit organisasi yang kemudian telah mengalami perkembangan pada zamannya. Latar belakang didirikannya Muhammadiyah adalah yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat bahwa umat Islam tidak memegang teguh Al-Quran dan Sunnah dalam beramal sehingga tahayul dan syirik merajalela. Akhlak masyarakat runtuh akibatnya amalan-amalan mereka merupakan campuran antara yang benar dan salah. Yang kedua, lembaga-lembaga pendidikan agama yang ada pada waktu itu tidak efisien. Pesantren yang menjadi lembaga pendidikan kalangan bawah pada masa itu dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Pada waktu itu, pendidikan Indonesia telah terpecah dua, yaitu pendidikan sekuler yang dikembangkan oleh Belanda dan pendidikan pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang mengajarkan dengan agama. Yang ketiga adalah kemiskinan menimpa rakyat Indonesia, terutama umat Islam yang sebagian besar adalah petani dan buruh. Orang kaya hanya mementingkan dirinya sendiri dan bahkan banyak ulama mengingatkan umatnya bahwa Islam mewajibkan zakat bagi si kaya sehingga hak-hak orang miskin terabaikan. Namun pada masa itu banyak orang kaya yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan lupa dengan orang-orang miskin. Yang keempat adalah aktivitas misi Katolik dan Protestan sudah giat beroperasi sejak awal abad ke-19 dan bahkan sekolah-sekolah misi mendapat subsidi dari pemerintah Hindia Belanda. Yang kelima, kebanyakan umat Islam hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta, serta berpikir secara dogmatis. Nah, itu tadi teman-teman tentang pembahasan Islam di Nusantara. Bagaimana? Sudah paham belum tentang Islam di Nusantara? Kalau belum, nanti komen ya di channel YouTube kami di video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Terima kasih.